Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA kelas 9 semester kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Namun, pada bagian kali ini, kita akan membahas tentang transformator. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi transformator, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan prinsip sederhana cara kerja transformator. Ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Di rumah, mungkin kamu pernah dihadapkan dengan persoalan tegangan listrik. Ketika kamu akan mengisi ulang baterai HP yang memerlukan tegangan 5 volt, padahal tegangan listrik yang disediakan oleh PLN adalah 220 volt. Atau permasalahan yang lain, misalnya generator pembangkit listrik yang menghasilkan tegangan listrik yang sangat tinggi, mencapai hingga puluhan ribu volt. Kenyataannya, sampai di rumah, tegangan listrik tinggal 220 volt. Bagaimanakah cara mengubah tegangan listrik sehingga tegangan tersebut sesuai dengan alat listrik yang digunakan? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik atau AC. Berdasarkan penggunaannya, transformator kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah transformator step down, berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Inti besi digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Disebut transformator step down jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, NP lebih besar daripada NS. Maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer, atau VS kurang dari VP. Disebut transformator step up jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, NP kurang dari NS. Maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer, atau VS lebih besar daripada VP. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100%, atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. WP sama dengan WS, sehingga VP kali IP kali T sama dengan VS kali IS kali T. Dari persamaan ini kita peroleh bahwa VP per VS sama dengan IS per IP. Maka pada transformator ideal berlaku IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Dengan WP adalah energi primer dengan satuan Joule, WS adalah energi sekunder dengan satuan Joule, IP adalah arus primer dengan satuan Ampere, IS adalah arus sekunder dengan satuan Ampere, NP adalah lilitan primer, NS adalah lilitan sekunder, VP adalah tegangan primer dengan satuan volt, VS adalah tegangan sekunder dengan satuan volt. Apakah ada trafo ideal? Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% atau transformator ideal. Karena biasanya sebagian energi listrik
yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Sehingga perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Eta sama dengan P out per P in kali 100% atau Eta sama dengan Vs kali Is per Vp kali Ip. Dengan P out adalah daya listrik pada kumparan sekunder dengan satuan watt, P in adalah daya listrik pada kumparan primer dengan satuan watt. Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 300 lilitan sekunder. Diketahui, tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. A. Tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. B. Jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? C. Tentukan efisiensi transformator. D. Tentukan jenis transformator. Untuk mengerjakan soal IPA dalam bentuk soal cerita semacam ini, maka kita harus mengubah kalimat cerita ini menjadi kalimat matematika dengan cara baca per kalimat, kemudian tulis apa yang diketahui. Misal, sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer, maka dari kalimat tersebut kita bisa mengetahui bahwa transformator memiliki 300 lilitan primer. Besaran fisika yang diketahui adalah NP sama dengan 300 lilitan. Kalimat berikutnya, dan 30 lilitan sekunder, maka besaran fisika yang diketahui adalah NS sebesar 30 lilitan. Kalimat berikutnya adalah diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, maka besaran fisika yang diketahui adalah tegangan pada lilitan primer, yaitu Vp dengan nilai 220 volt. Dari poin B, kita bisa mengetahui bahwa terdapat arus pada lilitan primer. Maka kita tulis IP atau arus pada lilitan primer sebesar 0,5 mA. Yang ditanya adalah poin A, tegangan sekunder. Poin B, arus sekunder. Tegangan C, efisiensi transformator, dan poin D adalah jenis transformator. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan pembahasan berikut. Untuk tegangan sekunder, kita gunakan perbandingan NP per NS sama dengan Vp per Vs. Dari hasil ini, kita peroleh nilai tegangan sekunder adalah 22 volt. Selanjutnya, arus sekunder kita hitung dengan perbandingan semacam ini. Dari perhitungan ini, kita dapatkan nilai IS sama dengan 5 mA. Sedangkan untuk menghitung transformator, kita gunakan persamaan berikut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa persamaan NP per NS sama dengan Vp per Vs sama dengan IS per Ip hanya berlaku pada transformator ideal. Masih ingat apa itu transformator ideal? Transformator ideal adalah transformator yang nilai efisiensinya sebesar 100%. Karena pada persamaan ini kita menggunakan persamaan transformator ideal, maka efisiensinya sudah pasti 100%. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% atau transformator ideal. Karena biasanya sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Yang D, karena Vp lebih besar daripada Vs, perhatikan poin A, di mana Vp nilainya adalah 220 volt dan Vs hanya 22 volt, sehingga Vp lebih besar dari Vs. Dan Np lebih besar daripada Ns. Lihat apa yang diketahui tadi, bahwa Np nilainya adalah 300 lilitan, sedangkan Ns nilainya hanya 30 lilitan. Maka transformator tersebut adalah transformator step down. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.